Patricia Febrini dari kelas 12E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sekaligus mempraktikkan pembuatan roti sebagai contoh teknologi konvensional dalam bidang bioteknologi. Nah, apa itu bioteknologi konvensional? Bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan makhluk hidup, khususnya mikroorganisme, secara sederhana untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kita manusia. Oke, baik. Teknologi ini sudah digunakan sejak zaman dahulu dan tidak melibatkan rekayasa genetika atau teknologi modern. Beberapa contoh bioteknologi konvensional yang pertama itu ada tempe, tape, yogurt, keju, bir, dan roti, dan masih banyak yang lain. Pada praktik kali ini teman-teman, saya memilih membuat roti. Mengapa? Karena prosesnya itu melibatkan fermentasi oleh mikroorganisme. Oke, mungkin teman-teman muncul pertanyaan, mengapa roti itu termasuk bioteknologi konvensional? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Roti termasuk bioteknologi konvensional karena dalam proses pembuatannya itu teman-teman menggunakan ragi. Nah, ragi ini teman-teman mengandung jamur yang bernama Saccharomyces cerevisiae. Oke, jamur ini teman-teman melakukan proses fermentasi, yaitu proses penguraian gula menjadi karbon dioksida dan alkohol. Nah, teman-teman, reaksi sederhananya adalah gula itu menghasilkan karbon dioksida ditambah alkohol dan juga energi. Nah, gas karbon dioksida inilah yang membuat adonan roti itu mengembang dan menjadi lembut serta berpori. Oke, yang berikut itu alat dan bahan yang saya gunakan dalam proses pembuatan roti, yaitu untuk bahan yang saya gunakan itu ada, yang pertama itu teman-teman ada tepung terigu, ada ragi instan 11 gram, ketiga itu teman-teman ada gula pasir, dan saya gunakan juga itu susu denko putih, butir. Alat yang saya gunakan itu yang pertama ada sendok, kedua itu ada loyang, yang pertama takarkan air, lalu masukkan ke dalam wadah. Nah, yang kedua, masukkan susu denko ke dalam wadah. Yang ketiga, masukkan raginya atau mixer po. fermentanya. Itu yang pakai mixer lah, kok kecil kan? Setelah itu, masukkan margarin atau mentega. Lalu yang berikut, pecahkan 2 butir telur dan campurkan ke dalam wadah. Setelah itu, masukkan gula pasir sesuai dengan selera. Lalu teman-teman, ratakan adonannya dengan menggunakan tangan supaya adonannya itu tercampur rata dan halus. Nah, setelah campurannya tercampur rata, masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Nah, setelah tepung terigunya campur, ratakan dengan adonan yang tadi. Oke teman-teman, adonannya sudah sedikit mulai merata. Teman, adonannya sudah merata. Sekarang adonannya akan ditutup agar fermentasi. Setelah itu kita ambil adonan dan kasih merata ke dalam pan. Teman, setelah adonannya tadi mengembang, lalu masukkan ke dalam oven untuk pemasakan kuenya. Oke teman-teman, inilah hasil dari praktikum pembuatan roti.